Selamat pagi, perkenalkan saya Komang Andriani Widyastiti dari kelas AK606 dengan NIM 240301020100. Kepada yang terhormat, Ibu Cindy Claudia Putri, SAK MAK AK, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal tugas akhir dengan judul Analisis Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Potensi Financial Distress pada Perusahaan Manufaktur, Subsektor Industri Logam, dan sejenisnya yang terdaftar di BEI tahun 2019-2024. Di sini saya akan membahas tiga bab, yaitu bab satu, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga metode penelitian. Yang kedua yaitu bab 2 merupakan landasan metode yang isinya pendekatan dan jenis penelitian. Kedua, sumber dan teknik pengumpulan data. Ketiga, populasi dan sampel. Keempat, definisi operasional variabel. Dan kelima, keterbatasan penelitian. Selanjutnya bab 3 yaitu implementasi metode usulan. Yang pertama adalah mengenai pemetaan dan modifikasi metode. Yang kedua, implementasi dalam sistem kerja penelitian. Dan yang ketiga adalah evaluasi kinerja metode. Baik, yang pertama terkait dengan bab satu atau pendahuluan yaitu latar belakang. Jadi, sektor manufaktur ini memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama melalui penciptaan lapangan kerja, ekspor, dan pertumbuhan industri. Di dalamnya, subsektor industri logam memiliki peran strategis sebagai penyedia bahan baku bagi sektor lain, namun subsektor ini menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga bahan baku, kenaikan biaya operasional, persaingan global, dan dampak pandemi yang meningkatkan risiko financial distress. Deteksi dini kondisi keuangan menjadi penting bagi pengambilan keputusan, salah satunya melalui analisis rasio keuangan dengan menggunakan metode Altman-Score. Metode ini dinilai akurat dan mudah diterapkan untuk memprediksi potensi kebangkrutan perusahaan, serta membantu merumuskan strategi mitigasi risiko di masa depan. Yang kedua adalah terkait dengan rumusan masalah. Di sini saya mengangkat tiga rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana analisis rasio keuangan perusahaan manufaktur, subsektor industri logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2024. Yang kedua, bagaimana perbandingan analisis rasio keuangan di antara perusahaan manufaktur, subsektor industri logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2024. Dan yang ketiga yaitu bagaimana potensi kebangkrutan perusahaan manufaktur, subsektor industri logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2024 dengan menggunakan metode Altman-Score. Selanjutnya adalah terkait dengan batasan masalah. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis rasio keuangan dalam model Altman-Score untuk mengukur potensi financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor industri logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI selama periode 2019 sampai dengan 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, untuk menganalisis rasio keuangan perusahaan manufaktur, subsektor industri logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2024. Yang kedua yaitu untuk menganalisis perbandingan analisis rasio keuangan di antara perusahaan manufaktur, subsektor industri logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2024. Yang ketiga yaitu untuk mengukur potensi kebangkrutan perusahaan manufaktur, subsektor industri logam dan sejenisnya yang terdaftar di BI tahun 2019 sampai 2024 menggunakan metode Altman-Score. Kemudian adalah manfaat penelitian, ada dua. Yang pertama itu manfaat teoritis, yaitu memberikan wawasan dalam bidang keuangan dan manajemen risiko, khususnya terkait dengan hubungan antara rasio keuangan dan potensi financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor industri logam. Yang kedua yaitu manfaat praktis, adalah menjadi bahan evaluasi bagi manajemen perusahaan, pedoman bagi investor dan kreditur dalam pengambilan keputusan, serta referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan studi serupa.
Selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kuantitatif dengan metode studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui penelusuran sumber tertulis seperti buku, artikel, dan dokumen relevan. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur subsektor industri logam yang terdaftar di BI tahun 2019 sampai 2024 yang diperoleh dari situs resmi BI dan perusahaan terkait. Bab yang kedua yaitu landasan metode. Bagian yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana pengaruh rasio keuangan terhadap kemungkinan financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor industri logam melalui analisis data, numerik, dan juga statistik. Kemudian sumber dan teknik pengumpulan data. Yang pertama sumber datanya adalah menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur subsektor industri logam selama periode 2019 sampai dengan 2024. Data yang diperoleh ini melalui situs resmi BI dan website masing-masing perusahaan. Yang kedua, teknik pengumpulan datanya adalah dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi untuk menghitung rasio keuangan dan juga nilai Altman score. Kemudian populasi dan sampel yang digunakan adalah populasinya adalah seluruh perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang subsektor industri logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI selama tahun 2019 sampai dengan 2024. Yang kedua itu sampel yang digunakan adalah menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria perusahaan aktif di BEI selama tahun 2019 sampai dengan 2024, mempublikasikan laporan keuangan lengkap dan konsisten, tidak mengalami delisting atau suspension, serta termasuk dalam subsektor industri logam menurut klasifikasi BEI. Jumlah sampel ini diperkirakan adalah 5-6 perusahaan. Kemudian adalah terkait dengan definisi operasional variabel. Yang pertama itu variabel independen atau X. Di sini variabel independen dalam penelitian ini adalah 5 rasio keuangan. Yang pertama itu X1 yaitu working capital dibagi dengan total asset, yaitu terkait dengan likuiditas. Yang kedua yaitu X2 atau return earning dibagi dengan total asset. Ini adalah profitabilitas jangka panjang. Yang ketiga adalah X3 yaitu EBIT dibagi dengan total aset, yaitu efisiensi operasional. Yang keempat atau X4 yaitu market value of equity dibagi dengan total liabilities yang merupakan solvabilitas. Yang kelima adalah X5 yaitu sales dibagi dengan total assets yaitu efisiensi penggunaan aset. Yang kedua adalah variable dependent atau Y. Variable dependentnya adalah potensi financial distress yang diukur dengan metode Altman score menggunakan rumus Z sama dengan 1,2 dikali X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 ditambah 0,6 dikali X4 ditambah 1 dikali X5. Dengan kriteria penilaiannya adalah jika nilai Z kurang dari 1,8, jadi perusahaan memiliki kondisi financial distress. Kemudian jika nilai Z lebih dari 1,8 dan di bawah 2,99, berarti kondisinya abu-abu. Dan yang terakhir, jika nilai Z lebih dari 2,99, maka perusahaan memiliki kondisi keuangan yang sehat. Selanjutnya adalah terkait dengan keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki 3 keterbatasan. Yang pertama yaitu tidak memasukkan variabel eksternal seperti kondisi ekonomi makro dan faktor non-keuangan yang lainnya. Yang kedua adalah penelitian ini bergantung pada keakuratan dan kelengkapan laporan keuangan perusahaan. Dan yang ketiga, periode penelitian ini 2019 sampai dengan 2024, yang mana sebagian besar itu berada dalam masa pandemi COVID-19, sehingga mungkin tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang normal. Kemudian yang bab 3 itu tentang implementasi metode usulan.
Pertama itu adalah pemetaan dan modifikasi metode. Penelitian ini menggunakan model Atmanzi Score untuk mengukur potensi financial distress pada perusahaan manufaktur logam yang dimodifikasi agar lebih sesuai dengan kondisi perusahaan Indonesia pasca pandemi. Modifikasi ini mencakup penyesuaian rasio keuangan dan analisis tren kinerja 5 tahun terakhir guna meningkatkan akurasi klasifikasi dalam situasi ekonomi yang fluktuatif. Kemudian, implementasi dalam sistem kinerja penelitian. Itu pengumpulan datanya, yaitu laporan keuangan dari periode 2019 sampai dengan 2024 dengan sumber dari BEI dan situs resmi perusahaan. Yang kedua itu perhitungan rasio keuangan nilai X1 sampai dengan X5, di mana X1 working capital dibagi total aset, X2 return earning dibagi total aset, X3 EBIT dibagi total aset, X4 market value of equity dibagi book value of liabilities, dan X5 sales dibagi total assets. Kemudian penyesuaian model dalam penelitian ini adalah pembobotan ini akan disesuaikan dengan rata-rata sektor logam di Indonesia. Dan juga terdapat tambahan yaitu analisis tren historis laporan keuangan selama 5 tahun. Kemudian adalah yang keempat itu penerapan formula Altman Score. Dengan formula Z sama dengan 1,2 dikali X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 ditambah 0,6 dikali X4 ditambah 1 dikali X5. Kemudian klasifikasi hasil Z-score-nya yaitu nilai Z kurang dari 1,8 berarti keuangannya adalah distress. Kemudian jika Z lebih dari 1,8 dan kurang dari 2,99 yaitu kondisi abu-abu atau gray area. Jika nilai Z lebih dari 2,99 berarti kondisi yang sehat. Kemudian terkait dengan interpretasi datanya, di sini perubahan data antar tahunnya, jika nilai Z-score menurun, maka risiko kebangkrutan meningkat. Apabila nilai Z-score naik, maka kondisi keuangan akan membaik. Kedua adalah terkait dengan perbandingan antar perusahaan. Jika nilai Z lebih dari 2,99 itu konsisten, maka manajemen keuangan perusahaan tersebut dinilai baik. Dan jika nilai Z sering kurang dari 1,8, maka perlu dilakukan evaluasi efisiensi dan solvabilitas. Selanjutnya terkait dengan analisis faktor utama. Jika nilai X3 rendah, maka mencerminkan efisiensi operasional perusahaan tersebut lemah. Dan apabila nilai X4 rendah, maka menunjukkan tingkat utang yang tinggi. Selanjutnya adalah terkait dengan faktor eksternal, yaitu di sini adalah faktor dari COVID-19 yang dapat mengakibatkan pada penurunan penjualan atau nilai X5. Kemudian harga bahan baku yang naik menyebabkan EBIT yang turun atau berpengaruh pada nilai X3. Kemudian terkait dengan evaluasi kinerja metode, di sini menghasilkan evaluasi keuangan yang dinamis, bukan sekedar statis. Kemudian yang kedua ini mempertimbangkan perubahan ekonomi tahunan sehingga interpretasi itu lebih relevan dalam konteks fluktuasi ekonomi. Dan yang ketiga adalah keberhasilan perusahaan diukur dari konsistensi tren keuangan dan hasil Z-score. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.